Matur sembah nuwun buat semuanya. Om Wilaheng Astuna Masidam Sekaring Bawono Langgeng. Salam kebajikan, salam hormat saya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa selalu ucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala keberkahan, kenikmatan yang kita alami hidup di alam semesta ini. Rasa hormat dan bakti kita kepada dua orang tua kita, kepada leluhur kita, kepada sesepuh, bini sepuh, dan juga pada guru-guru kita yang telah memberi pencerahan dan pengetahuan kepada kita semuanya. Dan tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada seluruh makhluk di alam semesta yang telah mengiringi perjalanan hidup kita untuk saling mencukupi dan saling melengkapi. Pada kesempatan kali ini ada sedikit tanggapan ini buat teman-teman. Ada yang bertanya kepada saya, apakah yang harus didahulukan antara mengaktifkan cakra dalam diri kita ataupun kundalini kita? Ini pertanyaan yang luar biasa. Sebenarnya antara titik cakra dalam tubuh, yaitu 7 titik utama cakra kita dalam tubuh, dan titik kundalini, apabila kita mendahulukan, mengaktifkan, itu lebih baiknya adalah titik cakra dulu baru kundalini. Tetapi sebenarnya apabila kita mau, kita menghendaki, kita menginginkan, keduanya ini bisa aktif bersamaan. Karena logikanya begini, cakra dasar itu berada di lubang dubur kita dan juga kemaluan kita, di tengahnya. Serta kundalini itu ada di tulang ekor. Itu sebenarnya satu ranah di situ, satu ruang bersama dengan cakra sek. Ini satu lingkup, yaitu di area pinggang kita. Nah, di saat memang benar-benar sugesti kita ataupun program otak kita untuk itu kita tujukan untuk cakra dasar, di sini sebenarnya sudah ikut yang namanya kundalini, ikut tergerak sudah. Karena apa? Satu ruang. Di situ ada satu ruang. Karena seluruh sistem saraf itu sebenarnya berhubungan antara satu dengan yang lainnya agar mengalir, muter. Ini logika, kita belajar logika. Nah, di saat kita mengaktifkan cakra dasar, itu sebenarnya kundalini itu sudah tergerak, sudah ikut aktif. Kita tinggal sugesti kita besarkan, ataupun program otak kita untuk ditujukan ke cakra dasar ini kita dorong dengan energi pikiran itu yang kuat. Di sini nanti keduanya akan terbangun sehingga naik ke cakra sek untuk mengontrol keduanya ini. Ketika tiga titik ini hidup, itulah di situ kita akan menemukan keyakinan diri, kepercayaan, prinsip kalau orang hidup. Nah, ini dari bawah ini akhirnya mendorong ke atas. Nah, kalau tiga ini aktif, cakra pusar, cakra jantung, cakra tenggorokan ini lebih mudah terbukanya. Karena mendapatkan energi yang luar biasa dari bawah. Karena yang di bawah itu adalah pondasi dari seluruh energi yang ada dalam tubuh kita. Cara membuka ketiganya itu ya dengan itu tadi, kekuatan pikiran kita satukan dengan rasa. Kita alirkan lewat tulang belakang dan juga lewat rongga udara kita ataupun alat pernapasan sampai ke perut kita. Di situ kita kirimkan dengan kekuatan pikiran kita. Karena yang mengontrol di seluruh tubuh kita ini adalah pikiran kita. Di situ IC-nya. Nah, di saat kita menghendaki, berarti kita sudah berkehendak atas diri kita untuk membuka titik tersebut. Apabila kita sudah berkehendak, ya pasti terbuka. Makanya sebenarnya antara kundalini dan cakra ini bisa aktif bersamaan.
Cuman pelaksanaannya kita harus tahu, metodenya gimana kita harus tahu. Nah, setelah kita tahu, kita nanti bisa bersama-sama membuka ini, dan cakra yang di atasnya itu jadi lebih mudah membukanya. Nah, ini sebenarnya jawaban logis dari pertanyaan teman-teman, mana yang lebih didahulukan antara cakra ataupun kundalini. Jadi jangan bingung, yang menjadi ribet dalam kita menjalankan sebuah keilmuan ini adalah teori. Nah, teori ini hanyalah perangsang akal pikir kita untuk berkarya. Kita seperti diberi clue untuk jawaban gitu. Nah, kita harus kreatif. Yang mengembangkan teori ini kita. Melalui apa? Melalui daya pikir ataupun pola pikir kita. Nah, di saat kita mampu mengembangkan dari clue yang diberikan ini tadi, masukan dari orang lain ini tadi, kita kembangkan dan kita ciptakan, kita jalankan, di situ justru timbulnya sebuah kekuatan dalam diri kita. Dan akhirnya semua energi dalam tubuh kita ini memang benar-benar bisa kita kontrol, kita atur. Karena walaupun namanya hawa nafsu itu negatif, kita harus mampu mengubah energi yang negatif menjadi energi yang positif dalam tubuh kita. Karena tubuh manusia itu lebih besar energi negatifnya, rasanya, hawanya, itu menyelimuti seluruh tubuh. Nah, dari hawa dan rasa negatif kita ataupun perasaan kita, hawa nafsu kita ini kita ubah menjadi sebuah energi untuk membuka cakra ataupun kundalini dalam diri kita ini tadi. Kuncinya di mana? Di akal pikir kita, di otak kita. Disitulah pengontrolnya. Nah, semoga bermanfaat ini. Ini memang jarang diketahui, jarang ada. Cuma itu cara simpel sebenarnya. Karena apa? Orang itu kalau sudah merasa lupa berpikir. Tapi kalau orang selalu berpikir pasti bisa menghandle rasanya, mengatur rasanya. Karena kita hidup itu bukan diatur oleh rasa. Rasa itu yang ngatur kita. Dan kunci dari seluruh peredaran saraf di tubuh manusia, bahkan tangan bisa bergerak sendiri, itu adalah di otak akal pikir kita. Nah, disitulah kita harus memahami dan mencermati. Semoga bermanfaat buat panjenengan semua, bisa menambah pengetahuan panjenengan semua agar tidak bingung, tidak terlalu banyak teori, tapi selalu mengembangkan daya pikir kita untuk kemakmuran hidup kita dan untuk mendapatkan sebuah pemahaman dari alam semesta. Salam cerdas, salam rahayu, 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 sagung dumadi, matur sembah nuwun.